Sahabat obrolan ibu-ibu yang terkasih, apa kabar Anda semua? Semoga sahabat dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu penuh dengan sukacita. Senang sekali pada hari ini kita bertemu kembali dalam acara obrolan ibu-ibu Radio KAJ Radio Line. Sahabat, dalam acara obrolan ibu-ibu kita akan bersama-sama membahas hal-hal yang ringan, tetapi tetap penuh dan syarat dengan manfaat. Saya Francisca Audrey dan hari ini seperti biasa saya ditemani oleh rekan saya Laurencia Fani. Dan kita juga ada narasumber yang oke ya Fani hari ini Luar biasa ya. Siapa tuh? Coba Fani perkenalkan ya. Seorang sosok bapak ya, awam. Bukan seorang imam. Pak Frans Widianto. Selamat datang Pak Frans. Selamat datang Pak. Sudah diundang. Iya, Pak Frans bisa menyapa obrolan ibu-ibu para sahabatnya. Selamat pagi semuanya. Obrolan ibu-ibu berarti penonton pendengarnya ibu-ibu. Tidak. Enggak juga. Oh tidak juga. Cuman kitanya aja Pak yang ibu-ibu. Selamat pagi buat semua. Semoga semua baik, sehat, dan selalu bahagia. Amin. Pak Frans. Ya. Van, sebelum kita mau bicarakan apa, mungkin sedikit Fani mau memperkenalkan Pak Frans. Siapa sih sosok Pak Frans ya? Walaupun saya rasa udah semua ada banyak yang kenal, tapi kan secara pribadi belum tahu ya Van ya. Coba tahun perkenalkan. Ini terus terang nih ya, saya juga belum terlalu tahu. Oke, kita sama-sama bertanya ya pada Pak Frans adalah seorang yang saya sudah terima nih ya. Pak Frans itu mengajar CAT class, yaitu kelas katekese yang digagas oleh Komisi Kateketik Keuskupan Agung Jakarta, begitu ya Pak betul. ya. Dan seorang bapak yang luar biasa ya, yang menyempatkan di dalam hiruk pikuk kehidupan untuk bertanggung jawab terhadap keluarga kecilnya, juga berusaha untuk mengisi pertanggungjawaban iman kepada umat di Keuskupan Agung Jakarta. Begitu, Dre? Iya, Pak, betul? Yes. Iya. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya nih Pak Fran ya. Apa nih yang ditanyain? Grogi jadinya saya. Pegangan, Pak. Oke. Pak, ini ya, kan acara kita ini Ya. itu selain bukan ibu-ibu ya Pak ya, ini pemirsanya itu umum, bapak-bapak juga banyak ya. Oke. Ini kepengen tahu apa sih seorang Pak Frans Widianto ini kegiatannya apa saja gitu ya, sehingga bisa menginspirasi nih ya. Bentar dulu Van, mau nanya dulu. Pak Frans udah nikah belum Pak Frans? Nanti takut tahu ada yang WA-in Pak Frans, kan aku khawatir, kita khawatir mesti tanggung jawab loh. Kita nggak kasih nomor WA-nya. Ya gimana Pak Frans, sudah nikah belum Pak Frans? Sudah, Oh, saya sudah. nikah di Cijantung. Oke. Terus Ya, 12 tahun yang lalu yang menikahkan saya itu 12 imam. wow, luar biasa. Ya bukan yang menikahkan saya, yang meneguhkan saya. Nah, itu 12 Karena orang. sakramen pernikahan kan saling antara suami dan istri yang memberikan perkawinan itu sendiri. Cijantung masuk ke Uskupan Agung Jakarta. ya. Terus sudah Dulu punya- karena paroki Cilangkap belum jadi gerejanya, jadi ngikutnya saja. Pak Frans tinggalnya di Paroki Cilangkap. Paroki Cilangkap, Iya, saya. oke, baik Pak Frans. Punya Luar biasa, putra ya. Pak Frans? Putra-putri? Putri, Iya, Putri. wah. satu, Usianya berapa Pak Frans? 12 tahun. Wow, lagi menarik gitu ya. Lagi bandel-bandelnya. Iya. Membuat sakit kepala kadang-kadang. Tapi dinikmatin saja ya. Ya oke, Pak Frans, jadi coba dilanjutkan Pak Frans tadi yang ditanyakan Fani untuk memperkenalkan apa yang dilakukan Pak Frans. Kalau kerjaan saya itu awalnya saya ada resto di Bandung. Namanya eaters.com Cafe. Itu di Jalan Bengawan. Lalu saya ada lembaga pelatihan namanya Gracia Plena. Dan sekarang menjadi CV saya Gracia Plena. Saya sekarang ini ada kontraktor saja kecil-kecilan.
bangun rumah satu-satu begitu dan renovasi. Itu pekerjaannya. Dulu apa ya, menjadi subkonnya dari Adikarya, Wijaya Karya, tapi sejak 2019 sudah enggak. Sejak Jadi 2019 pandemi. pandemi. Iya, itu sudah mulai berhenti dan mandiri sajalah bangun rumah Mm-mm. perorangan segitu. Mm-mm. Itu pekerjaan saya cari uang. Yang lain saya di Komkat, Mm-mm. di Komkat KAJ. Ya sebelum ke Komkat ya saya ngajar di Katekumen di paroki lah. Terus di Komkat KAJ, membantu Romo Uut. Sekarang disuruh menjadi kepala sekolahnya Cat Class. Cat Class itu adalah kursus katekese. Pesertanya siapa? Adalah katekis lama untuk upgrading, terus calon-calon katekis baru, dan harapannya juga aktivis-aktivis lingkungan, ketua lingkungan atau siapapun yang aktif supaya mereka mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan tentang kekatolikan, tetapi bukan hanya tentang kekatolikannya, tetapi kan katekis itu mengajar dalam iman. Nah, harus mengajarnya dalam iman. Pengalaman-pengalaman juga harus digali di dalam Cat Class itu. Itu tujuan pertama dan utamanya dari Cat Class Keuskupan Agung Jakarta. Kira-kira itu kerjaan saya. Pelayanan ya Pak. Ya, boleh dikatakan pelayanan, boleh dikatakan apa ya, komitmen untuk melaksanakan karya Allah. Iya. Misalnya masa Prapaskah, gereja itu mengajarkan pantang dan puasa. Dalam pantang dan puasa itu bicara komitmen, karena gereja bicara hanya yang wajib Rabu Abu dan Jumat Agung. Yang lain orang boleh berpuasa, boleh berpantang. Pantang itu kan tidak ditentukan oleh gereja. Kamu tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Tidak. Tetapi pantang salah satu yang kita senangi, yang tiap hari kita makan. Nah, disitulah bicara komitmen dan kesetiaan. Setia dengan apa? Setia dengan yang kita pilih. Misalnya saya pantang rokok. Berarti saya harus setia dengan pilihan itu. Karena dalam gereja Katolik ternyata kesetiaan itu juga menjadi tuntutan kita sebagai orang Katolik. Kira-kira begitu, jadi melenceng sedikit ke pantang dan puasa. Karena bicara tentang komitmen tadi. Iya, Komitmen. Didu, kira-kira seperti itu. Iya. Pak, saya mau tahu nih. Kok bisa Pak Frans bisa ketangkep ya terus dicemplungin di keuskupan sebagai Bisa ketua pengajar. Mungkin ini ya sebelumnya untuk ada pengalaman apa yang membuat Bapak Waduh, banyak berbalik pengalamannya. gitu Saya dulu mulai dari studi, saya di Seminari Menengah Stella Maris Bogor. Saya dari tahun 88. Kemudian saya melanjutkan studi filsafat teologi untuk Keuskupan Bogor. Jadi saya dulu adalah calon imam untuk Keuskupan Bogor. Saya pernah ditahbiskan tahun 2000 di Gereja Sukasari Keuskupan Bogor. Akhirnya 2003 saya mundur. Nah, dari situlah saya mempunyai komitmen, mempunyai kehidupan yang sudah diberikan oleh Allah. Ya akhirnya saya harus menjalankan itu. Karena surat laiksasi adalah surat pengawaman, boleh dikatakan begitu. Dari kata laikus itu adalah para imam, laikus adalah awam, klerus adalah para imam. Jadi karena dulu ada di jajaran klerikus, makanya supaya mendapatkan pengawaman kembali, jadi mendapatkan surat laiksasi, diawamkan kembali lah istilahnya begitu. Saya yang dicoret sepertinya cuma satu, hanya boleh menikah, gitu kan? Yang lain saya harus tetap setia dengan uskup di mana saya tinggal, saya harus tetap menjalankan kehidupan yang pernah saya ucapkan, gitu kan? Jadi ya mulai di Bandung saya aktif untuk
katekis, aktif di kegiatan katekis di Keuskupan Bandung. Saya juga menjadi ketua alumni filsafat teologi Unpar, jadi aktif di situ. Sampai sekarang masih jadi ketua nih, harusnya udah selesai tapi belum selesai juga. Kemudian di Bogor, karena saya untuk Keuskupan Bogor, saya juga beberapa tahun untuk aktif di Keuskupan Bogor. Dan akhirnya ketangkeplah di Ditangkap. Jakarta. Saya pernah dengar Pak Frans ini loh, bikin usaha apa? Bakery or apa itu yang Tadi Kafe, ya. eaters.com cafe. Nah, itu yang terbakar itu ya Pak Frans ya. Bukan Yang mana itu. yang terbakar Wah, itu? itu mah Sebelumnya Pak ya. namanya bagian dari yang lain. Itu ada konveksi Oh, dan oke. ya pabrik roti lah, Iya. kastengel, kayak gitu. Nggak perlu diceritain Oke. gitu. Baik, Pak, saya Udah masa lalu. saya jadi penasaran ya. Berarti kan Bapak sudah aktif dalam pelayanan dari lama gitu ya, dari sebelum menikah gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana keluarga? Maksud saya kan Bapak juga punya putri Iya. gitu Pak ya. Nah, bagaimana itu dukungan keluarga dalam pelayanan Bapak? Wah, awal mulanya ya namanya istri itu susah. Kamu tuh sudah jadi suami saya, gitu kan? Benturan, saya selalu mengatakan, kita dibentur-bentur untuk dibentuk, bukan untuk dihancurkan. Benturan-benturan dalam hal komunikasi dengan istri juga banyak sekali permasalahan. Contohnya adalah bagaimana saya mau mengajarkan hidup sederhana. Banyak saya temui istri-istri, ibu-ibu itu hanya menuntut ganti mobil dong, beli ini dong. Semuanya hanya untuk gaya hidup. Dan akhirnya itu hanya menambah hutang. Karena harus kredit. Ya walaupun banyak juga orang yang punya beli cash dan sebagainya. Pak, yang mau ganti mobil nggak cuma ibu-ibu loh Pak. Bapak juga biasanya. Betul, tapi ini banyak sekali orang yang saya lihat, para istri yang ngobrol dengan saya kan, termasuk istri saya. Itu kan hanya gaya hidup. Saya hanya mengatakan, mobilnya masih bisa dipakai. Masih. Terus, itu mobil tuh bagus. Wah, apalagi sekarang kemarin ada salah satu merek mobil terus yang, wah itu banyak seliweran. Nah terus kenapa? Emang mobilmu sudah jelek? Masih bisa dipakai? Masih. Gaya hidup ternyata juga mempengaruhi komunikasi. Betul. Bagaimana komunikasi dan akhirnya mempunyai tuntutan, akhirnya nanti suami mikir dan sebagainya. Kadang-kadang istri merasa bahwa wah saya udah macam-macam gitu, cuman minta sesuatu. Ya buat saya mengajarkan hal itu juga perlu, bahwa saya juga harus mengajarkan bagaimana hidup sederhana, apa adanya yang kita punya. Saya pernah saya kemana-mana pakai mobil pickup. Kenapa? Tahu adanya itu kok, ngapain harus memaksa, wah kalau pernah ada yang ledek, walah mosok ketua kepala sekolah cat class mobilnya, ya nggak apa-apa, yang penting bisa dipakai. Nah, komunikasi itu menjadi satu hal yang kadang-kadang dalam keluarga menjadi satu masalah. Saya mengatakan kepada istri saya dan juga kalau saya mengajar bahwa rohnya perkawinan pertama adalah cinta, yang kedua adalah kesetiaan, dan yang ketiga adalah pengampunan. Nah, tapi ketiga ini akan berjalan kalau ada komunikasi yang baik, diobrolin. Saya marah dengan istri, iya. Istri marah dengan saya, iya. Nggak bisa kalau dikatakan nggak pernah ada marah, nggak mungkin. Ada konflik, selalu ya, ada. Tidak mungkin. Tetapi bagaimana bahwa membuat keluarga itu baik buat saya, ya karena awal mulanya dari cinta. Dan saya mengatakan setia. Apapun yang terjadi, ngomong seperti apapun, bagaimana akhirnya muncul namanya pengampunan. Itu yang menjadi roh buat saya. Saya menikah 5 tahun, saya nggak punya anak. Istri saya mungkin merasa, waduh saya wanita,
namanya wanita tidak punya anak itu kan seperti kutukan. Sejak zaman perjanjian lama pun hal semacam seperti itu gitu kan, menjadi semacam kutukan. Tapi betapa bahagianya istri saya begitu hamil, walaupun akhirnya keguguran, tetapi dia sudah mengatakan, saya bisa hamil loh. Walaupun saya tidak pernah mengatakan, kamu harus punya anak, kamu harus hamil. Enggak. Itu semua anugerah dari Allah. Ternyata kan, tahu-tahu ada keluarga, udahlah ini anak kamu rawat saja. Ini dia sudah dekat dengan kamu sejak kecil dan sebagainya. Ya akhirnya saya punya anak. Tuhan memberikan caranya. Tuhan memberikan anugerahnya dengan, ya akhirnya mengabulkan doa kami dengan cara Allah. Bukan keinginan kami. Nah itu yang ya akhirnya menjadi satu hal yang baik. Buat saya gini, anak ini menjadi satu hal bahagia buat saya. Kalau istri saya marah atau saya marah, nanti anak ini kadang-kadang nyeletuk apa atau ngeledeki ibunya itu bundanya selalu dikatakan gendut. Kalau saya dikatakan hitam, marah? Enggak, kami nggak pernah akan marah dalam hal itu. Walaupun istri saya pertama kali saya bilang, Dek, lihat bundamu jalan kayak King Kong. Wah pasti ngomong. Nah, pertama marah, lama-lama belajar menerima diri. Itu juga bagian dari pengampunan tadi. Nah, dari situ kalau istri saya marah atau saya marah, anak saya kadang nyeletuk, aku memilih engkau menjadi istriku. Nah, nanti istri saya senyum-senyum. Jadinya marahnya pelan-pelan hilang. Nah, kira-kira kami mencoba saling meledek, tapi juga semua ada hiburan. Tapi kalau anaknya dimarahin, udah dia diam aja nutup kamar misalnya. Ya sudah, biarin. Itu memang kadang-kadang anak seperti itu. Hanya begitulah kira-kira. Itu kira-kira. Seru jadinya Pak ya. Waktunya sekarang Pak ya. Waktu untuk pekerjaan dan pelayanan. Kalau seperti yang saya tahu di hari Sabtu itu full loh Pak Fran ya. Untuk ngider gitu kan istilahnya, untuk memberikan pengajaran di mana-mana. Nah, hari biasa gimana Pak? Hari biasa malam keliling. Oh, tetap ya Pak ya. Jadi setiap hari Senin, ya Pak ya. Selasa, Senin sampai Minggu Rabu, ya, Pak, ya? Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu. Itu keliling. Minggu kadang-kadang. Tetapi kan tidak setiap hari. 1 bulan itu saya ada yang 1 minggu cuma 2 kali. Misalnya Senin dan Rebo. Nanti minggu depannya Senin dan Jumat. Terus nanti tambah lagi hari Sabtu gitu kan. Karena Sabtu otomatis paling banyak. Karena memang banyak paroki mintanya di hari Sabtu. Pagi, sore kan gitu. Jadi ngider ya Pak ya. Ya, itu waktunya. Istri, anak itu minta pokoknya 1 hari Sabtu atau Minggu ada di rumah. Tapi ya kadang-kadang nggak bisa juga. Karena kalau saya memberi rekoleksi atau retret, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, tapi tidak setiap minggu ada saat saya untuk pergi bertiga, makan keluar, entah di pinggir jalan atau sekali-sekali ke mall, ya harus kami laksanakan. Karena untuk mengobrol bersama. Misalnya hari ini, Kamis, saya harus ngomong apa? Saya bilang, nanti sore, pulangnya jam berapa? Ya pokoknya jam 2 itu udah sampai rumah. Berarti sore bisa pergi. Bisa. Sekalian jemput bundamu, nah kita mau kemana? Anak buka. Dia minta buka. Kalau di masa puasa, anak minta buka bareng. Ya kita harus buka. Anak saya Muslim. Maaf, baru mau tanya. Walaupun saya dan istri saya Katolik, anak saya Muslim. Karena itu dari saudara. Dan saya tidak mau menggantikan. Kamu harus jadi Katolik. Enggak. Tetapi pendidikan yang kami berikan adalah pendidikan secara Katolik. Katolik tidak pernah memaksa orang untuk menjadi orang Katolik. Biarkan nanti dia sudah tahu. Karena kalau kita ke gereja, dia juga ikut ke gereja. Dia juga udah tahu itu apa doa Bapak kami atau salah. Juga mengerti itu. Tapi kami mau menghormati itu. Karena dia juga tahu bahwa orang tua dia juga Katolik, juga Muslim kok. Yang Katolik kami kok. Nah, biarkan mereka tumbuh dan berkembang. Dan
tahu mana yang harus dia lakukan. Itu Luar biasa. cara kami mendidik Iya, dia, begitu. Untuk sahur gimana tuh Pak? Ya, istri saya kadang-kadang bangun jam 3, terus jam setengah 4, dia siapin. Malam itu dia tanya, mau sahur apa besok? Nah, kalau udah, ini mumpung masih ada yang bisa dibeli atau enggak? Biasanya ditanya, nanti istri saya nemani. Kalau enggak, saya sekali-sekali menemani sahur. Luar Begitu, kan. biasa. Luar biasa. Padahal itu jam lagi nikmat-nikmatnya Iya, tidur. tidur ya. Terus ya. nggak ikutan lagi, nggak ikutan sahur. Oh, ikutan. Oh, ikutan. Kan ikut nyemilin aja dia, Iya, gitu iya. kan. Nah, ikut ngajak makan saja. Mm-mm. Karena saya mengajar cat class, saya juga selalu memaksa kepada para katekis. Jangan pernah memaksa orang untuk jadi Katolik. Karena menjadi Katolik adalah panggilan hidup. Mm-mm. Tetapi kita menunjukkan orang Katolik itu seperti apa dan bagaimana. Anak saya ajari bagaimana harus berbagi. Kan kita ada masa pantang dan puasa. Mereka ada masa puasa. Lalu kita ajarkan apa? Nih, kalau bundamu pantang, nggak ada sahur, nggak ada buka. Kalau kamu buka, mau tajil, mau ini. Bundamu nggak. Yang uang itu disimpan, dimasukin kotak. Nah, coba kamu nggak usah makan yang aneh-aneh, makannya seperti yang ada, kamu masukin kotak. Untuk apa? Nah, kamu nanti kan bisa berbagi, diberikan kepada yang tidak mempunyai. Hal yang demikian kami ajarkan. Bukan hanya itu ya, berbagi ke teman-temannya, ke siapapun yang kira-kira menurutmu orang itu perlu dikasih nggak? Udah deh, minta 5.000. Dia datang lari kasih. Hal semacam itu kami ajarkan. Iya. Berarti di jam-jam waktunya dia sholat, Bapak Oh, saya sering mengingatkan ya, Mengingatkan, Pak, saya ingatkan bahwa, sholat. Enggak, gitu kan. Ya, ini ingat ya, udah diingetin ya, kamu harus sholat. Nah, paling begitu. Karena ibunya itu dari pagi sampai jam 7 nggak di rumah, Kantor. kerja. Hmm. Jadi otomatis siang banyak dengan saya. Seru banget. Kita break dulu aja ya, Dri Ya, ya. oke, Kita break sejenak ya, Pak ya. Oke. Ya. Sahabat terkasih, kita break sejenak. Jangan kemana-mana. Sahabat terkasih, kita lanjut di sesi yang kedua, obrolan ibu-ibu. Terima kasih masih setia bersama dengan kami. Yuk kita lanjut ya Pak Frans, Siap. Audrey. Nah, tadi kita sudah mendengar seru banget ya, bahwa toleransi ya Pak ya. Bapak mengajarkan bahwa Katolik tidak memaksa kok ya, untuk Tidak ada anak. pemaksaan, ya. Makan iman anak Bapak sebagai seorang Muslim ya, Bapak dukung dengan mulai menyiapkan sahur, buka, even sampai Mengingatkan sholat ya. waktu sholat ya. Sekolahnya Pak, di sekolah apa? SD negeri. Oh negeri ya. Nggak di Nggak di Katolik sekolah ya. Katolik ya, Pak, ya? Nggak. Saya menjanjikan nanti kalau SMA baru mau saya sekolahkan yang di lebih sekolah. baik ke sekolah Oke. Katolik. Nah, saya juga dengar nih, Pak Frans ini selain sangat aktif ya di Keuskupan Agung Jakarta dan mengajarkan toleransi yang begitu dahsyat untuk keluarganya, juga di masyarakat ya Pak, di lingkungan yang notabene bahwa itu adalah Pak Frans termasuk minoritas ya. Oh iya, Ya, saya karena bukan tinggal di kompleks, saya tinggal di kampung. Oke. Saya tinggal di Jalan Cibubur 7. Ini kampung, Kelurahan Cibubur ya. Bukan Cibubur, kota wisata, itu mah bukan Cibubur itu. Cibuburnya Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciratas, Jakarta Timur. Saya tinggal di situ. Setiap Selasa dan Jumat, rumah itu dipakai untuk latihan kur. Kami mempunyai kelompok kur namanya Musikalista.
Ini juga beberapa kita ke paroki-paroki. Nah, itu tiap Selasa. Latihan dari jam 8, paling malam sampai jam 11. Paling cepat jam 10, 10 seperempat. Malam sekali ya Pak. Iya. latihannya. Terus kalau Jumat itu kur lingkungan atau kur wilayah. Ya ini agak sore udah selesai, jam 9, setengah 10 selesai. Tetap di rumah Pak Fran dipakai. Tetap di rumah saya dipakai. Nah, juga dipakai untuk ya pertemuan-pertemuan lingkungan gitu kan. Cuman yang jadi masalah buat saya adalah warga itu nggak pernah komplain atau ya. apa. Pernah dikomplain hanya sekali saat pandemi. Ada orang yang bilang ke Pak RT, itu kenapa masih nyanyi? Nggak pakai masker atau apa? Nah, ini Nyanyi pakai masker. kemudian Pak RT datang. Pak RT, lihat nih maskernya. Itu wastafel, ini hand sanitizer. Ada semua. Yang ngomong, iya saya yakin kalau di tempat masakan pasti nggak pernah. Ya sudah, tapi kan saya juga membatasi. Kemarin kan memang latihan, mana nih saya latihan kur? Nggak pernah ada kur-kur orang-orang nyanyi di sini. Kan memang tidak boleh. Oh maaf karena ada. Nah hanya itu sekali, seumur-umur saya di situ sekali. Tetapi kita latihan, tidak pernah ada yang komplain, tidak pernah ada yang mengusik atau terganggu dan sebagainya, tidak ada. Ternyata mulai dari mana? Saya ikut aktif di kalau ada kerja bakti, sekali-sekali, walaupun sekali-sekali. Terus kalau mereka di pinggir jalan, saya selalu menyapa mereka. Kalau di Cibubur 7, mau dari jalan yang belakang atau yang dari depan, itu pasti kenal dengan saya. Saya sapa mereka. Nah, karena saya sapa mereka, orang tahu saya, mulai dari situ. Sekali-sekali mereka ngobrol, saya ikut ngobrol. Saya mempunyai, Allah meminta semua orang Katolik tugasnya adalah menjadi garam dan terang dunia. Nah, menjadi garam itu melebur. Kalau kita makan bakut gitu kan, kalau ada perongkolan kan pasti garamnya kita buang. Atau peringkilan, barangnya pasti kita singkirin. Tapi melebur, tanpa membawa bendera. Benderanya apa? Katolik? Enggak. Saya tidak memperkenalkan saya sebagai orang Katolik, enggak. Tetapi saya juga tidak memperkenalkan saya jadi garam, enggak. Tetapi melebur aja dengan mereka, ngobrol. Dengan siapapun mereka, saya sapa, saya ngobrol dengan mereka. Lama-lama orang tahu, oh Pak Fran itu Katolik. Bukan Karesten mereka, tapi oh Katolik. Karena apa? Saya mulai memperkenalkan. Bendera itu saya kenalkan. Saya orang Katolik, bukan Kristen. Nah, kalau ke tempat saya ada 2 Fran. Kalau ditanya, Fran siapa? Fran yang polisi atau Fran kontraktor? Kalau Fran polisi itu mereka di HKBP. Kalau saya bilang Fran kontraktor, oh di sana. Itu Ustadz Katolik ya. Ada yang ngomong seperti itu. Iya. Kenapa ngomong seperti itu? Karena kan saya pernah jadi ketua lingkungan. Saya mimpin ibadat di Jalan Cibubur 7 antara ruang tamu sama jalan mungkin hanya 3 meter, 4 meter. Nah, mereka kan dengar kalau saya mimpin ibadat. Oh, itu Pak Fran. Oh, itu Om Fran. Oh, itu Mas Fran. Nah, mereka mau mengenal dari situ. Oh, ternyata dia yang ini kan Ustadz gitu. Walaupun belum ada 1, 2, 3 mulai dari ada Pak RW, ada beberapa orang mengatakan karenanya mendengar saya memimpin ibadat itu. Mendengar saya memberikan renungan itu. Akhirnya muncullah kata-kata itu. Ya kira-kira begitu di lingkungan. Istilahnya bagaimana menjadi garam dan terang itu saya berusaha. Dan sampai sekarang tidak pernah ada yang komplain ke saya karena orang Katolik, enggak. Istri saya juga kalau punya sesuatu ya berbagi dengan mereka yang enggak melihat mau Katolik kan mau apa, kalau memang perlu ditolong ya ditolong. Gitu. Seperti itu. Misalnya nih Lebaran. Lebaran kalau masa-masa puasa mereka bagi zakat, ya kami punya. Di masa Natal ya kami bagi. Bukan hanya Natal, kadang-kadang Paskah kalau ini ya
kan mereka sudah tahu kita Katolik, ya sudah, kita bagi mereka. Anak-anak kecil tuh dengan saya apal banget. Umur-umur 10 tahun, 8 tahun, umpan. Ya karena saya menyapa mereka, saya gendong mereka. Saya punya duit receh ya sekali-sekali jajan sama mereka. Di pinggir itu, ya jajan aja, udah gitu. Ya untuk mengenal saja mereka, begitu kira-kira. Tapi Seru lucu ya. Dipanggil Pak Ustadz. Nah, ya kan kalau orang Muslim kan karena Ustadz itu kan memimpin guru ya. agama, Hmm, ya guru agama. mungkin dia taunya begitu. Ustadz Katolik. Berbener lah, Van. Iya, keren. Ustadz Katolik. Oh, kebayangnya begitu ya Pak Fran ya, bagus sekali loh ya. Berarti di situ ini mengakui Toleransi. toleransinya ya. Sampai malam ada latihan korpus. Iya, iya, oke iya, Masalah ya. gitu Yang ya. kadang-kadang jadi masalah kan apa ya, anjing. Hmm. Kalau orang tua itu mereka mengajarkan ke anak-anaknya tuh, kalau anjing itu pasti orang Kristen tuh. Kalau yang punya anjing tuh awas nanti haram atau apa. Nah, saya juga nggak apa-apa anjing tak gendong. Saya punya anjing Shih Tzu, saya gendong, ya pegang nih, nggak apa-apa nih. Untuk apa? Mengatakan bahwa jangan selalu bahwa oh ini nih najis, mereka takut. Anak-anak mulai rame kadang-kadang tiap sore gitu di depan rumah mau lihat anjing. Ya nggak apa-apa, biarkan gitu. Seperti itu. Iya, di rumah juga kok, Dre. Ya, Jadi kalau sore pegawai, depan rumah Fani, anak-anak udah ngumpul kalau sore. takut teriak-teriak. Kirain. Kegedean. Heeh. Nah, selain itu ya Pak, dengan masyarakat, Pak Fran ambil peran dalam organisasi kemasyarakatan di situ? Enggak ya? Dulu di Pak Bandung RW, ya. Pak RT? Enggak. Hanya apapun ya saya dukung. Saya ikut mereka apa gitu aja. Nanti kalau Pak Fran jadi Pak RT atau Pak RW, nanti kasihan keluarganya, Van. Sama sekali nggak ada waktu. Nggak ada waktu, sekarang aja juga sudah sedikit ya. Sudah kehabisan. Iya. Apalagi Nah, kalau ditambah itu. Ini Pak, kalau menurut Pak Fran sendiri ya, kan Pak Fran sudah melayani seperti itu. Pak Fran punya ini nggak sih? Aku akan sampai ke sini gitu loh, melayani Target ya, baru aku tujuan. merasakan berhasil dalam pelayananku, atau bagaimana Pak? Mimpinya cuma satu. Mm-mm. Kalau saya mati, Mm-mm. saya dapat kiriman bunga dari katekis-katekis di Kusupan Agung Jakarta ini. Selamat jalan ke surga. Katekis Frans Widianto. Untuk apa? Saya mau mengatakan bahwa kalau Romo yang meninggal atau Bapak saya seperti biasa ada kiriman bunga selamat turut berduka cita Bapak Frans Widianto. Hanya itu. Tapi kalau ada kata-kata katekis tetap menjadi pewarta. Walaupun saya mati, tapi orang akan di tetangga-tetangga itu akan tahu katekis itu apa. Nah, itu. Kalau saya mati sih, cita-citanya seperti itu. Makanya, yang saya lakukan adalah, saya kepingin menjadi, mimpi saya ya, katekis yang benar-benar. Tapi bukan hanya sekedar saya omong seperti ilmu, atau buku pegangan pokoknya katekis adalah katekismus Gereja Katolik. Bukan hanya itu. Tetapi sungguh enggak, saya sudah menjadi garam dan terang itu. Jadi kalau saya ngajar, ya kadang-kadang saya cerita pengalaman. Karena ini memang realita yang saya alami dalam kehidupan. Teman-teman yang tahu saya di rumah, ya pasti akan tahu, oh Mas Fran itu seperti apa. Ya kadang-kadang ada yang tidak terima gara-gara suara saya cuma keras. Tapi kalau sudah kenal, sudah tahu, suaranya doang keras, nah gitu. Kira-kira begitu kalau mau ditanya, apa ininya ya, cita-citanya pengennya seperti itu. Supaya tetap saya mati, tapi tetap ada katekis itu apa. Tetap menjadi nampak. Cita-citamu apa, Van? Nggak boleh ngikut ya. Ya kan kalau orang mati kan, semua kan, misalnya saya ada dalam peti mati.
kepengin apa yang kita dengar dari orang yang layat? Kalau Fani kepengin, kalau ini saya yang mati nih, kepengin dengar apa dari orang layat? Apa Pak? Kalau saya kan tadi Sebagai Pak Fran katekis. orang yang selalu semangat. Ya. Wah, saya sudah menjalankan penuh semangat dari sejak dulu kala. Yang kedua, Pak Frans yang murah hati. Kenapa murah? Murah hati bukan selalu ngasih uang. Memberikan waktu, sapaan, dan sebagainya. Saya menjalankan itu bertahun-tahun. Dan yang ketiga, saya bertahun-tahun juga menjadi katekis. Nah, kalau saya mati ya pengennya saya mendapatkan kata-kata, Pak Frans itu orang yang semangat loh. Kan gitu. Tapi akhirnya, dia seorang katekis. Kita tulis ya, Tri. Iya. Biar keinget Coba semua. kan kalau orang mati nih, kan saya nggak tahu, ibu nggak tahu. Iya. Tahu-tahu saya keluar dari sini, saya mau naik mobil, mati, bisa aja. Kita nggak ada yang Kita tahu. nggak pernah tahu. Tidak ada yang tahu. Tapi kalau itu sudah kita lakukan bertahun-tahun, ya, cita-cita, Amin. keinginan, harapan. Nah, mencoba. Walaupun ya tetap saya berdosa, tidak ada yang tidak Iya, berdosa. Terus, bagaimana untuk menjalankan itu? Itu yang ada dalam pemikiran saya. Jadi cita-citanya adalah apa yang sedang dilakukan, begitu kan? Luar biasa, Pak Fran. Pan, kamu cita-cita menjadi garam atau menjadi asam? Kayaknya dua-duanya kombinasi yang bagus. Buat masakan jadi enak ya. Makin lengkap, makin enak. Oke, kayaknya luar biasa banget ya, Dri ya. Jadi, Pak Fran ada pesan nggak Pak buat kita semua di sini ya? Saya melihat sosok Pak Fran ini luar biasa. Makanya itu sampai nanti cita-citanya sampai meninggal pun adalah sebenarnya sudah dilakukan gitu loh sama Pak Jadi kita Frans. harus bagaimana sih dalam Iya, kehidupan ini? iya. gitu. Kalau saya ditanya pesan, Mm-mm. saya masih punya dalam waktu sebulan ini ada 2 masalah besar tentang kehidupan keluarga. Suami istri umurnya 78 tahun. Mm-mm. Sudah 50 tahun lebih perkawinan, 51,5 tahun perkawinan. Datang ngobrol kepada saya, ibu ngomongin suaminya nih yang sama-sama umurnya tuh. Ngomongin semua kejelekan tentang suaminya. Di depannya suaminya. Saya tanya, anaknya berapa? 6. Terus semua sudah sekolah semua? Iya, 3 jadi dokter, 2 jadi sarjana. Ya, saya semua sekolah jadi sarjana semua. Terus pertanyaan saya ke ibu itu, ibu tadi mengatakan sebagai ibu rumah tangga, yang menyekolahkan anak biayanya dari mana? Dari suami. Apakah suami yang tadi dijelekan semua? Pesan saya adalah dalam hal ini tetap ada satu hal yang baik. Nah, yang kedua, ada satu keluarga. Suaminya baiknya luar biasa. Terus istrinya tuh tukang ngutang. Utang bukan buat dirinya tetapi untuk keluarga istrinya. Wah, suaminya tidak pernah tahu sampai ratusan juta baru ketahuan. Suaminya bertanya kepada saya, apa yang harus saya lakukan? Dalam gereja Katolik ada cinta, kesetiaan, dan pengampunan. Itu rohnya perkawinan. Gak bisa diceraikan? Tidak. Tetapi roh pengampunan itu harus kamu miliki. Akhirnya suami itu, saya tidak sempat marah. Saya tidak sempat untuk meninggalkan dia. Tetapi bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan itu. Ternyata 2 bapak ini adalah 2 orang yang penuh mengampuni. Bagaimana dalam perkawinan suami istri mau sama-sama berlomba mengampuni, pasti tidak ada permohonan-permohonan anulasi ke dalam gereja Katolik. Karena semuanya terjadi ego masing-masing apapun. Seperti kita berbuat dosa karena ego kita. Bagaimana meninggalkan egois kita lalu memulai dengan mengampuni
pesan saya adalah karena tahun-tahun ini saya banyak sekali melihat, mendengar banyak orang datang kepada saya. Bagaimana anulasi? Saya mengatakan tidak. Gaya hidup itu bisa dirubah dengan pengampunan juga. Itu pesan saya. Dalam keluarga, roh pengampunan itu harus diciptakan. Iya, Pak. Itu dari saya. Iya, terima kasih Terima Pak kasih. Frans. Saya jadi ingat lagu ya, Fran ya. Lagu. Jatuh bangun. Aduh, mencintai, mencintai atau mengejar? Mencintai, kemudian mengejar Iya. gitu ya. Masa mau ditinggalkan Iya, ya? Sudah betul. melewati masa itu ya. Udah apa susah senang bersama-sama sebelum ditinggalkan Iya. gitu ya. Dan dalam hidup itu sesuatu hal yang biasa ya, jatuh bangun. Ya, kita harus siap ya Pak Frans ya dalam menghadapi itu Ya. semua ya. Ya itu, kita dibentur-bentur untuk dibentuk, Iya. bukan untuk dihancurkan. Bentur-bentur untuk dibentuk. Ya. Oke, kita Jadi amin lebih ya. langsing kalau Oh, banyak oke. benturan. Ya, sampai murid-murid saya mengatakan saya adalah Mister Benturan. Mister Bentur. Karena saya selalu bicara itu. Dan saya selalu mengajak siapapun yang selalu belajar dengan saya dari cat class manapun, bagaimana kita menjadi aksis mundi, menjadi poros dunia, dengan cara memulai menjadi garam dan terang itu. Amin. Amin. Semoga selalu dimampukan kita ya, Dri Iya. ya. Mampu yakin karena Tuhan menyertai kita. Roh Kudus itu selalu kok Iya, hadir iya, dalam iya. diri kita. Amin. Iya, amin ya. Waktunya ya, Iya, Pak Fran, Pak. kita ucapkan banyak terima kasih Terima kasih. untuk Terima kasih pada Tuhan Allah. kehadiran. Iya. Iya, melalui Udah- perantaran Pak Frans Iya. dalam hal ini. Udah bersedia untuk jauh loh datang dari Cibubur. Cibubur. Iya, betul. Oke, mari Dan ditutup, Audrey. Memberikan banyak masukan buat kita. Iya. Ikan paus, ikan lohan, kita kasih aplaus buat Tuhan. Ore. Oke. Terima kasih Pak Frans atas waktunya dan inspirasi yang sangat luar Sangat biasa menginspirasi buat kita-kita semua Mm-mm. yang pasti kita semua masih berjuang Iya, iya, iya. dalam hubungan keluarga, dalam Betul. hubungan dengan lingkungan, Untuk menjadi garam itu Iya, sendiri ya. Iya, dengan hubungan di gereja dimanapun Jangan kita pakai berada. asam ya. Ya, jangan kayak Fani pakai asam ya sahabat ya. Oke. Kita cukup garam dan terang saja. Baik sahabat obrolan ibu-ibu, kita sudah sampai di penghujung perjumpaan kita. Banyak terima kasih buat Pak Frans, buat inspirasi yang luar biasa. Dan kita akan jumpa lagi di Iya. acara obrolan ibu-ibu yang berikutnya yang akan tayang setiap Senin kedua dan Senin keempat. Oke. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama kami, mengikuti kami. Jika ada yang ingin mengirimkan pesan atau pertanyaan, dapat menuliskan ke di kolom komen ya. komen yang ada Ada di bawah. di YouTube. Terima kasih dan sampai jumpa.